Ya, bisa kita lanjutkan anak-anak untuk poin yang keempat, itu penentuan nilai dan arah resultan. Nah, tadi di awal sudah disampaikan di video sebelumnya bahwa nilai vektor analisis juga bisa menentukan nilai resultan ya dan arahnya. Nah, ini untuk penentuan nilai arah resultan dua vektor searah ya. Bedanya itu ada nilai dua vektor searah. Nah, ini dia. Simulasinya ada vektor V1, V2 ya kan, V1 dan V2 itu digabung. Nah, itu menjadi nilai resultannya. Nah, kemudian besar resultan maksimum ditentukan dengan persamaan. Nah, ini dia. R sama dengan V1 tambah V2. Oke, ini bilangan mutlak ya, bilangan mutlak. Nah, kemudian penentuan nilai dan arah resultan dua vektor berlawanan arah. Nah, bedanya kalau tadi searah, ini kalau ini berlawanan arah. Nah, kita sajikan juga dalam bentuk gambar. Ini dia. Vektor V1 arahnya ke kanan, vektor V2 arahnya ke kiri ya. Nah, kemudian ada nilai resultannya di mana? Ya, ini. Ya. Antara V1 dengan V2 ya kan, jaraknya kan berbeda. Nah, kita bisa menentukan nilai resultannya. Dengan cara seperti apa? Rumusnya yaitu hanya dikurangi. Resultan sama dengan V1 min V2. Kalau tadi dijumlahkan, kalau searah dijumlahkan, kalau berlawanan arah itu dikurangi. Oke, itu ya konsep dasar untuk penentuan nilai arah dan penentuan nilai dan arah resultannya. Oke. Ya, saya langsung aplikasikan dalam bentuk soal ya. Di sini terdapat lebih dari dua buah vektor. Harus diketahui terlebih dahulu resultan komponen X dan Y-nya. Nah, sehingga menjadi dua vektor yang tegak lurus. Kemudian resultan baru dapat dicari. Oke, saya sajikan dalam bentuk gambarnya nih. Nah, di sini ada tiga buah vektor ya. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, masing-masing vektor ini karena berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita aplikasikan. Di sini ada nilai AX harusnya di sini ya. Nah, terbalik semua nih. AX, AY, vektor AX dengan AY. Di sini ada nilai sudut elevasinya sebesar θ1 ya. Kemudian yang B ada nilai vektor BX dengan BY. Yang C-nya juga sama, vektor C-nya ada CX dengan CY. Yang membedakan nilai sudut elevasinya ada θ1, θ2 dengan θ3. Ya, semoga sampai penjelasan gambar ini bisa dipahami oleh kalian semua ya. Kita lanjutkan. Nah, resultan komponen vektor X kita simpulkan nih. Sigma Rx ya, itu Rx1 plus minus Rx2 plus minus sampai dengan Rx bilangan ke N. Karena tak terhingga sampai berapapun ya. X sama dengan R cos theta. Nah, itu ketentuannya. Nah, kemudian untuk resultan komponen vektor Y nya tadi vektor X ya, hanya mengubah simbol Y nya saja. Sigma RY sama dengan RY1 plus minus RY2 plus minus sampai dengan RY bilangan ke N. Nah, ambil kesimpulannya bahwa nilai Y nya berapa? Membedakannya apa nih? Oke, nilai ini ya, sudutnya. Kalau X sudah saya sampaikan di awal bahwa X itu cos theta ya. Ini sin theta karena sumbu Y. Ini mudah ya. Ya, lanjut. Nah, setelah dua komponen tersebut dihitung, maka susunan vektornya menjadi seperti ini. Kita penggal ya. Ini untuk yang A ya. Rx dengan Ry. Sigma Rx dengan Ry, sudutnya theta, sebesar theta. Nah, resultan akhir vektornya adalah akar dari Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat. Nah, arah resultan vektornya, nah ini dia theta sama dengan tangan pangkat min 1 sigma Rx per sigma Ry untuk menentukan arahnya ya. Ini resultan, ini arah. Oke, suatu benda ditarik oleh ketiga gaya sesuai diagram di bawah ini. Tentukan resultan gaya dan arah perpindahannya. Ini baru contoh soalnya nih ya. Itu contoh soalnya. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik. Ya, ini dia. Sama ini juga ya. Ada tiga gaya. Ada F1 sebesar 5 Newton, F2 sebesar 2 Newton, F3 sebesar 6 Newton. Sudutnya itu 37 derajat dengan 53 derajat ya, terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Ya, cara menganalisisnya yaitu adalah sigma Fx itu Fx1 min Fx2 plus Fx3.
Nah, dari mana nilainya? Fx1 ini kan, ya, min fx2 karena berada di kuadran negatif ya, karena ke kiri. Fx3 nah, ditambah ya. Oke, lanjut. Sigma fx nya maka F1 cos 37 derajat ini ya, karena ditarik terhadap sumbu X. Ini kita fokus di sumbu X dulu ya. Fx2 berarti, atau F2X sama aja. Iya, F2 cos 53 ini. F3 nya F3 cos 90. Kenapa? Karena ini sudutnya siku-siku ya, maka terhadap sumbu X nya itu cos 90 atau 0 sebenarnya. Sigma fx kita hitung satu persatu ya. F1 cos 37 ya kan, 5 dikali 0,8 ya. Kemudian ini 2 dikali cos 53 0,6 ya, dan seterusnya. Jadi boleh pakai bilangan desimal ataupun pecahan boleh. Ya, setelah seperti ini baru kalian bisa menentukan nilai sigma fx nya ya. Ketemu nilai sigma fx nya sebesar 2,8 Newton. Nah, ketemu ya, sudah nilai sigma fx. Baru kita bergeser ke sigma fy. Analisisnya hampir sama nih analisisnya. Sigma fy sama dengan f1y atau fy1 tambah fy2 min fy3. Ya. Dari sini ya analisisnya. Kemudian kita turunkan, kita jabarkan menggunakan sin semua karena terhadap sumbu y. Ya, f1 sin 37 ini ya. 37. F2 nya berarti sin 53 ya, min ya. F3 nya sin 90 dari sumbu y nya. Nah, hampir sama dengan sigma fx. Kita jabarkan satu persatu ya. 5 dikali 3/5 ya. 3/5 itu nilainya sama dengan berapa? Iya, 0,6 ya. Mohon maaf, 0,6. Kalau 4/5 itu 0,8 ya. Lanjut, sigma fy nya sama dengan 3 plus 1,6 min 6. Maka hasil akhirnya untuk sigma fy nya yaitu min 1,4. Nah, sudah kita peroleh nilai sigma fx dengan sigma fy nya. Baru kita tentukan nilai arahnya ya kan. Nah, arahnya dengan tangan. Resultan dulu ya, mohon maaf, kita resultan dulu. Resultan R sama dengan sigma fx ya kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Yang dikuadratkan yaitu 7,84 ditambah 1,96. Nah, jumlahkan dulu, hasilnya 9,8 di akar ya. Hasilnya adalah 3,13 Newton untuk nilai resultannya. Baru kita bergeser untuk nilai arahnya ya. Theta sama dengan tangan pangkat min 1 sigma fx ya per sigma fy. Mohon maaf, sigma fy per sigma fx. Sigma fy nya sebesar 1,4, sigma fx nya sebesar 2,8 ya. Itu tetanya sebesar 30 derajat.